Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rani Diansa Fitri dengan NIM 343020067. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai contoh metode pembelajaran IPS di SD. Yuk, kita simak. Yang pertama yaitu pengertian metode diskusi. Pengertian metode diskusi ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pengertian menurut KPPI. Pengertian menurut KPPI, metode diskusi adalah cara belajar atau mengajar yang melakukan tukar pikiran antara murid dengan guru, murid dengan murid sebagai peserta diskusi. Yang kedua yaitu pengertian secara umum. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang melibatkan keaktifan pemikiran siswa dalam membahas sebuah materi yang diberikan oleh pengajar. Dan yang ketiga yaitu pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Hasibuan 1985. Diskusi adalah sudut pandang dari dua individu atau lebih berinteraksi dengan tatap muka dan verbal, saling memberikan informasi tentang suatu hal dan mempertahankan pendapat untuk mencapai tujuan atau target. Yang kedua yaitu Muhammad Ushir Usman 2005. Pendapatnya mengatakan bahwa diskusi kelompok adalah sebuah proses yang teratur dan melibatkan sekelompok orang secara informal. Tujuannya untuk berinteraksi satu dengan yang lain dengan berbagai pengalaman atau informasi, mencari kesimpulan atau solusi untuk sebuah masalah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri metode diskusi. Murid harus mengetahui ciri-ciri metode diskusi, yaitu yang pertama, metode diskusi selalu melibatkan beberapa orang, dua orang atau lebih. Yang kedua, membahas sebuah permasalahan yang belum ditemukan solusinya. Dan yang ketiga, dalam prosesnya dipimpin oleh seseorang yang mengatur jalannya diskusi. Dan yang keempat, terjadi proses bertukar informasi dan pendapat. Yang terakhir, menghasilkan rumusan solusi dari permasalahan yang telah Selanjutnya yaitu tujuan metode diskusi. Diskusi juga memiliki tujuan loh, yaitu yang pertama, diskusi adalah sebuah wadah yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu masalah, tidak untuk membuat suatu masalah baru. Yang kedua, diskusi bertujuan untuk menambah wawasan, membuka wawasan baru. Sebaliknya, hal yang harus dihindari pada proses diskusi adalah membuat suatu pemahaman yang membingungkan peserta diskusi. Yang ketiga yaitu diskusi selain bertujuan untuk mencari solusi juga sebagai pembelajaran, menghargai pendapat, belajar mengenai pendidikan karakter, dan bicara di depan. Yang selanjutnya yaitu manfaat metode diskusi. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang kedua, menambahkan sikap demokrasi. Dan yang ketiga, mengembangkan dan membiasakan berpikir kritis. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman. Dan kelima, berani mengemukakan pendapat. Yang keenam, mewujudkan proses kreativitas dan analitis. Yang ketujuh, mengembangkan kebebasan pribadi dalam berbicara. Yang kedelapan, melatih kemampuan berbicara. Yang kesembilan, menambah wawasan siswa. Sebelum melakukan diskusi, sebaiknya harus memahami macam-macam metode diskusi. Macam-macam metode diskusi ini ada banyak, yaitu yang pertama seminar. Seminar adalah bentuk pengajaran khusus yang diberikan oleh ahli dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua, serasehan. Sebuah diskusi atau pertemuan yang biasanya membutuhkan spontanitas tinggi. Sifat pertemuan ini informal. Dan yang ketiga, lokakarya atau sanggar kerja. Pertemuan sekelompok orang dari profesi yang sama biasanya berkumpul sesuai jadwal tahunan yang sudah disepakati untuk membahas permasalahan dan berbagai seputar profesi mereka. Selanjutnya yaitu yang keempat, simposium. Pertemuan yang dihadiri oleh peserta dengan latar belakang profesi yang sama. Simposium adalah serangkaian pidato
pendek di hadapan peserta. Yang kelima yaitu muktamar. Muktamar adalah pertemuan yang diadakan rutin dalam kurun waktu 1 tahun atau beberapa tahun sekali. Yang keenam, konferensi. Konferensi adalah pertemuan sebagai wadah untuk bertukar pendapat atau berunding tentang suatu permasalahan. Dan yang ketujuh, diskusi panel, sebuah bentuk diskusi yang sudah direncanakan termasuk juga topik yang dibahas yang diikuti 3-6 orang. Ini sering dilakukan. Dan yang kedelapan yaitu diskusi kelompok. Kegiatan diskusi kelompok melibatkan lebih dari satu individu. Ini juga sering dilakukan oleh para pelajar. Sebelum melakukan diskusi, sebaiknya harus mengetahui penerapan metode diskusi agar diskusi bisa berjalan dengan lancar. Penerapan diskusi antara lain, yang pertama, membagi susunan grup diskusi seperti leader, juru tulis, dan peserta. Yang kedua, membuat susunan pembagian tugas setiap anggota. Yang ketiga, menstimulus peserta agar diskusi dapat aktif. Dan yang keempat, menuliskan setiap gagasan yang dirasa penting. Kelima, peserta ditantang untuk menerima pemikiran peserta lain. Yang keenam, menciptakan atmosfer diskusi yang nyaman agar semua anggota bisa nyaman. Yang ketujuh, mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedelapan, memberikan kesimpulan dari hasil diskusi agar semua anggota itu bisa memahaminya. Yang kesembilan, melakukan revisi dan evaluasi terhadap hasil diskusi agar hasil diskusi menjadi lebih baik. Yang ke-10, hasil dan aktivitas selama diskusi tidak dijadikan bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya, yaitu langkah-langkah melakukan metode diskusi agar diskusi bisa berjalan dengan lancar. Harus bisa memahaminya ini. Sebelum melakukan diskusi, ada beberapa langkah metode diskusi yang harus disiapkan, yaitu yang pertama, mempersiapkan topik diskusi. Yang kedua, menentukan arah diskusi agar diskusi sesuai dengan target belajar. Yang ketiga, menentukan jumlah peserta diskusi dan menyesuaikan dengan karakter diskusi dan tujuan. Yang keempat, peserta harus memiliki kualifikasi tertentu agar diskusi berjalan lancar. Yang kelima, permasalahan yang akan didiskusikan telah direncanakan dengan baik. Yang keenam, manajemen waktu diskusi harus ditentukan dengan. Adapun kelebihan metode diskusi, yaitu yang pertama, metode diskusi dapat menstimulus peserta menjadi kreatif. Peserta bisa menyampaikan segala pemikirannya, jadi bebas. Yang kedua, pemanfaatan untuk problem solving dan brainstorm. Yang ketiga, mengajarkan perilaku toleransi dan menerima pemikiran orang lain. Yang keempat, memperluas dan memperdalam ilmu dan wawasan. Yang kelima, membiasakan siswa dengan musyawarah untuk mencari sebuah kelebihan. Ada juga kekurangan metode diskusi, yaitu yang pertama, tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Yang kedua, peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. Yang ketiga, dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Yang keempat, biasanya orang yang menghendaki pendekatan yang lebih formal. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat pendengar. Saya sebagai pemerpresentasi mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.